Salam Nusantara, salam Indonesia. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Opung, emak, engkong, ya abang, itu, adik-adik, ya semua yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Mucho gusto, senang bertemu dengan Anda semuanya. Saya mengasihi Anda dan tetapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Renungan firman Allah pada saat pagi hari ini, saat malam hari ini terdapat di dalam Roma 14 ayat 17. Singkat, demikian bunyi firman Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita pada saat ini adalah kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah itu bukan soal kawin mengawin, ya. Di kerajaan Allah nanti tidak akan ada itu kawin mengawin, tidak akan ada bidadari. Sebagaimana iman Kristen mengatakan tidak ada soal kawin mengawin di situ. Adanya soal sama menyembah seperti malaikat kita hidup, seperti malaikat kita ada. Dan kerja kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada kawin mengawin di situ. Tidak ada bidadari-bidadari yang akan melayani para laki-laki. Ya, tidak ada. Tetapi saya mau katakan bahwa sebagaimana firman Allah, kerajaan Allah itu bukan juga soal makan minum. Nggak ada arak di situ. Nggak ada minuman yang terbaik di situ. Ya, karena kita hidup sama seperti malaikat, kata firman Allah. Ya, jadi itu sebabnya tema kita kerajaan Allah itu dikatakan bukan soal makan dan minum, ya. Kalau ada orang mempersoalkan soal makan dan minum, Yesus berkata melalui firman Allah, ya, kamu sesat kalau kamu, dalam Lukas itu dikatakan kamu sesat kalau kamu berkata soal makanan, soal kawin mengawin, soal dikawinkan, soal siapa suaminya, kalau mereka sudah punya istri berapa banyak itu, siapa suaminya, siapa istrinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya dikatakan Yesus, kamu sesat kalau kamu punya pengertian seperti itu. Karena kerajaan Allah bukan soal makan, minum, atau seks. Ya, jadi, tapi kata firman Allah soal kebenaran, yang kemudian dikatakan soal kebenaran. Jadi yang pertama tadi bukan soal makan dan minum, atau yang memuaskan hawa nafsu daging, bukan. Yang kedua itu soal kebenaran. Jadi berita yang Tuhan bawa adalah ketika dia pertama kali memulai penginjilan atau pemberitaan firman Allah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi di mana dia memerintah dengan segala kekuatannya di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kerajaan Allah akan hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kerajaan Allah itu berisi soal damai sejahtera, soal kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu memimpin kita, karena di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran kita bebas. Di mana ada kebenaran kita bisa menggunakan segala otoritas ilahi dalam kehidupan kita. Jadi di mana ada kebenaran kita akan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran yang kita punyai bukan kebenaran dari diri kita sendiri, tapi kebenaran Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dan karena kita menerima dia sebagai kebenaran dalam hidup kita, dan kebenaran itu memimpin kita, menguasai kita, pikiran kita, dan ya, kalau dia sudah menguasai hati dan pikiran kita, saya yakin dan percaya kita akan terus menikmati segala kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kemudian dikatakan damai sejahtera, ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kembali lagi dalam Kristus Yesus. Jadi damai tetap ada walaupun dalam situasi dan kondisi apapun. Karena Yesus yang memberikan damai itu. Yesus yang memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki kebenaran itu. Dan pada akhirnya ketika damai itu ada, kita akan menjadi tenang, jiwa kita nyaman, dan kita mendapatkan kesukaan yang besar dari Tuhan. Mengapa orang banyak
rela mengeluarkan ya jutaan, bahkan ya sangat banyak uang untuk hanya mencari damai sesaat, berlibur ke sana sini dengan ya memang senang sih ya melihat pemandangan apa, tapi kalau tujuannya hanya untuk mencari damai, itu Anda tidak akan pernah temui di situ. Tidak akan Anda pernah temui juga damai dalam melakukan seks. Tidak akan, apalagi seks bebas. Tidak akan Anda temui damai ketika Anda berpoya-poya, bersenang-senang. Tidak akan. Malah justru akan tambah runyam. Tapi kalau Anda tinggal dalam kerajaan Allah itu, dalam Yesus itu, Anda akan mendapatkan kebenarannya, akan mendapatkan damai sejahteranya. Lalu yang kemudian, yang ketiga, dikatakan sukacita dalam Roh Kudus. Wah, puji Tuhan. Anda bisa bernyanyi dengan sukacita yang luar biasa. Anda bisa mengekspresikan rasa kekaguman Anda kepada Tuhan, mengekspresikan rasa cinta Anda kepada Tuhan melalui kata-kata pujian Anda atau nyanyian Anda kepada Tuhan. Sebab kerajaan Allah berisi itu. Jadi bukan berisi soal kawin mengawin, bukan. Bukan berisi soal minuman, bukan. Nggak ada itu. Tapi berisi bagai kita mengalami suka. Bukan hanya nanti di surga sana, di kerajaan surga itu, di kerajaan Allah itu. Bukan. Tapi di sini, di bumi ini, kita bisa menikmatinya. Kita bisa menikmati segala kebaikannya. Nah, yang terakhir itu adalah dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan di sana, kerajaan Allah bukan soal perkataan tapi soal kuasa. Ini yang mau saya katakan. Kerajaan Allah bukan soal perkataan tetapi soal kuasa. Kuasa ini sangat kita butuhkan dalam menghancurkan pekerjaan iblis. Kuasa ini sangat kita butuhkan dalam mengalahkan setan, dalam mengalahkan segala tipu daya setan, panah api si jahat, yaitu kebimbangan, ya, kekhawatiran, ketakutan, itu kan terus dipanahkan kepada orang percaya. Supaya kita apa? Enggak bisa bersukacita, enggak damai, enggak sukacita, enggak dalam kebenaran. Dan kuasa ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kuasa ini sangat kita butuhkan untuk mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Anda tahu bagaimana orang yang ada di Gerasa yang selama hidupnya tinggalnya di tengah kuburan, ya, dan ketika Yesus melepaskan orang Gerasa itu, dan apa yang terjadi karena ini legion, namanya legion, jadi kumpulan pasukan setan tinggal di dalam orang ini, dan Alkitab mengatakan dia tidak bisa diikat, dirantai pun nggak bisa. Setiap kali diikat, dirantai, dia dengan mudah memutuskan. Lalu karena belas kasihan Yesus, dia melepaskan orang ini dengan kuasanya, dan orang itu sembuh. Tapi anehnya orang-orang Gerasa itu nggak suka. Karena apa? Dia pikir mereka rugi karena babinya nyemplung, nyemplung ke dalam danau, mati semua. Orang Gerasa lebih mementingkan babi dari keselamatan orang ini. Dan orang Gerasa yang disembuhkan itu katakan, Tuhan, aku mau ikut Tuhan saja gitu. Jangan ikut saya. Walaupun sebenarnya tadi pagi saya katakan bahwa kita harus mengikuti Yesus, tapi Yesus katakan kamu harus tinggal di sini, memberi kesaksian di sini. Puji nama Tuhan. Jadi orang Gerasa itu ya lebih mencintai babi. Makanya Yesus diusir, pergi. Egonya expel, ini betul-betul ego ini. Expel God out, ya, mengusir keluar Tuhan itu. Nah, tapi mereka lupa bahwa Tuhan pernah berkata bahwa apalah arti semua kalau Anda memiliki semua kekayaan dunia ini, tapi jiwamu binasa, nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya hartamu. Hartamu tidak akan pernah menyelamatkan engkau. Tapi kalau engkau memiliki kuasa Allah, engkau bisa membebaskan orang-orang yang kerasukan, bisa membebaskan orang-orang yang terikat akan dosa dengan Anda mendoakannya. Dan saya salah satu yang dibebaskan dari kuasa kegelapan itu. Dan saya terikat dengan okultisme, tapi Tuhan bisa lepaskan saya. Karena doa-doa orang benar.
Saya dibebaskan selama pertarungan hampir 4-5 jam itu oleh hamba-hamba Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa kuasa itu, kuasa yang ada pada mereka itu, kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka, saat ini juga kuasa itu diberikan kepada saya, kepada saudara yang percaya kepada Dia. Jadi untuk bisa kita menikmati itu, ya tinggal dalam kerajaan Allah itu, supaya kita bisa menikmati yang namanya kita bisa terbebas, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, tapi soal kesejahteraan itu, soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita, lalu soal kuasa. Kalau kita memiliki kuasa daripada Tuhan Yesus itu, saya yakin kita tidak akan pernah terikat terhadap bentuk dosa apapun, karena Tuhan bisa melepaskan itu dari setiap orang-orang yang menyerahkan diri kepada Dia, yang mau tinggal dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, para juga Tuhan Yesus, juga gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Gereja Tuhan Aras Nasional juga diberkati, gereja-gereja Tuhan juga dimanapun ada, gereja Pantai Kosta dimanapun ada, Tuhan berkati. Sidang jemaat Tuhan juga Tuhan memberkati, orang-orang percaya juga Tuhan memberkati. Dan kepada Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa kepada Anda sehingga kerajaan Allah itu tinggal dalam hidup Anda. Anda bisa menikmati, Anda punya pengertian bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi juga Yesus berkata bahwa itu soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Nikmati semua kasih dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau Anda membuka hati, izinkan saya mendoakan Anda dan ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Saya sadar saya orang berdosa. Ampunilah dosa dan kelemahanku, dosaku, dan sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang saya membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan terima kasih Tuhan, saya percaya saya sekarang menerima hidup yang kekal dan kerajaan surga itu. Terima kasih. Dan saya sekarang disebut anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan bagi engkau yang terikat akan segala kelemahan, Yesus katakan segala sakit dan kelemahan telah ditanggung oleh Dia. Yesus tidak ingin Anda berjalan dalam lingkaran setan itu. Yesus mau membebaskan engkau. Dan kalau engkau orangnya yang ada di luar sana yang mendengarkan melalui layar Android ini, saya mau katakan kepada saudara, taruh tanganmu di dada. Tuhan akan melepaskan engkau, nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan tolong mereka yang mengalami kelemahan, mengakibatkan mereka terikat akan berbagai dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala kelemahan mereka dan gantikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang yang bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbebaslah engkau dari segala kelemahanmu dan digantikan dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupanmu, sehingga kuasa yang ajaib, kuasa kebangkitannya itu ada padamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan yang sakit, saya mau katakan, Yesus mengasihi engkau, Yesus sangat peduli terhadap engkau. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit, penyakit, dan engkau membebaskan mereka-mereka yang sakit. Oleh karena bilur-bilur engkau telah sembuh, kata firman-Mu. Dan hamba berdoa bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus, hadirkan kuasa-Mu menjangkau mereka, karena engkau tidak mengenal jarak atau ruang. Engkau ketika kami berdoa di tempat ini, engkau mampu menjawab mereka saat mereka mendengarkan doa ini, kapanpun mereka mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, segala sakit yang aku perintahkan keluar dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Baik itu dari kanker, baik itu dari tumor, baik itu dari ginjal, gagal ginjal, baik itu dari diabetes, hipertensi, kencing manis,
jantung, dan lain sebagainya Bapa di surga. Tuhan telah menyembuhkan mereka. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat Anda menjadi warga negara surga. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Dan biarkan kasih karunia Tuhan bersama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melalui hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan sekaligus menyimpan dan melakukannya dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Mungkin malam ini kita akan istirahat. Saya mau sambil kita mendengarkan renungan ini, tapi saya mau katakan, ambillah waktu bersama dengan keluarga untuk berdoa, untuk menyatakan kapan saja Anda punya kesempatan dengan keluarga, pagi kah, siang kah, malam kah, tapi Anda harus menyediakan waktu setidaknya sekali dalam satu hari untuk Anda bisa bersama-sama keluarga mengucap syukur. Ya, puji nama Tuhan dan selamat istirahat. Besok pagi Anda bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia. Salam bagi kita semua.